kabar Anda semua? Selamat berjumpa kembali. Saat ini saya ingin mengajak Anda berbincang mengenai growing in solitude, bertumbuh dalam keheningan. Kalimat pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa Allah berada dalam keheningan. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Allah hanya ada dalam keheningan? Apakah Dia tidak ada dalam keramaian? Tidak ada dalam kebakaran misalnya? Tentu saja Allah ada kapanpun dan dimanapun juga. Tapi Allah hanya bisa kita jumpai dalam keheningan. Saya ingin memberikan contoh kepada Anda sebagai berikut. Tentu di antara Anda ada yang menjadi seorang ibu muda yang masih punya anak kecil. Nah, jika suatu hari Anda mengajak si kecil itu jalan-jalan di mall, di tempat yang ramai, kemudian suatu saat ketika Anda sedang asik melihat-lihat barang, melihat tas misalnya, si kecil Anda punya minat yang lain. Karena dia tertarik pada sesuatu, si kecil itu tanpa Anda sadari meninggalkan Anda. Dan kemudian ketika Anda tersadar, Anda baru menyadari bahwa si kecil itu hilang, tidak bersama dengan Anda lagi. Ketika Anda memandang sekeliling, Anda tidak bisa menemukan dia, karena sekeliling Anda itu ramai dengan orang, ramai dengan barang, ramai dengan etalase dan sebagainya. Nah, Anda bayangkan, apabila pada saat itu tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, dan tidak ada barang apa-apa, gedung itu kosong. Bukankah dengan mudah Anda akan langsung bisa melihat si kecil? Jadi artinya apa? Si kecil itu ada, tidak terlalu jauh dari Anda, tapi Anda tidak bisa menemukan dia karena terlalu ramai. Ini maksudnya bahwa Allah hanya bisa dijumpai dalam keheningan. Bukan karena Allah tidak ada dimanapun dan kapanpun, tetapi karena keramaian dapat menghalangi kita berjumpa dengan Allah. Dan keheningan yang dimaksud di sini ternyata tidak hanya keheningan fisik semata, tetapi juga keheningan batin. Saya akan menceritakan sebuah legenda kepada Anda. Pada zaman dahulu kala ada seorang pemuda yang memiliki suara yang sangat merdu apabila bernyanyi. Ia tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Setiap pagi menjelang fajar, pemuda ini akan bangun, berjalan ke tepi laut, lalu dia bernyanyi. Biasanya, burung-burung yang ada di tepian pantai ikut berkicau mengiringi nyanyiannya, sehingga lahirlah sebuah simfoni yang harmonis dan indah. Nyanyian itu membangunkan para penduduk desa, memberikan kesegaran dan semangat baru bagi seluruh masyarakat di desa tersebut. Dan ternyata nyanyian sepi muda ini tidak hanya terdengar di seantero desa, tapi bahkan sampai ke kahyangan. Alkisah adalah seorang dewi yang begitu senang mendengarkan nyanyian sang pemuda itu setiap pagi. Setiap hari ketika bangun pagi-pagi, sang dewi ini akan memasang telinganya untuk mendengarkan nyanyian dari bumi yang disenandungkan oleh sang pemuda tersebut. Akhirnya, perlahan-lahan muncul kerinduan di dalam hati sang dewi tersebut untuk dapat berkenalan dan hidup bersama sang pemuda itu. Tetapi apa daya, sang dewi di kahyangan, pemuda di bumi, jarak terlalu jauh memisahkan mereka berdua. Kerinduan sang dewi untuk bertemu dengan sepemuda ini semakin hari semakin besar dan semakin dalam hingga akhirnya tak tertahankan lagi. Lalu akhirnya dewi tersebut mengambil sebuah keputusan. Ia mau meninggalkan martabatnya sebagai seorang dewi. Ia mau meninggalkan kahyangannya, turun ke dunia menjadi manusia biasa. Maka pada hari yang telah direncanakannya, sang dewi pun menanggalkan segala yang dia miliki, segala kekayaan dan kemuliaannya sebagai seorang dewi, mengosongkan dirinya dan turun ke desa menjadi seorang manusia biasa, ke desa tempat sang pemuda tersebut tinggal. Nah,
Ketika sang dewi ini datang ke desa tersebut sebagai seorang gadis biasa, namun cantik rupawan karena dia adalah seorang bidadari, penduduk di desa gempar karena ada seorang penduduk baru yang begitu cantik datang ke desa mereka. Sang dewi ini pun bertanya kepada penduduk setempat, siapakah sang pemuda yang memiliki suara begitu merdu yang menyanyi setiap pagi? Ketika sang pemuda tersebut mendengar bahwa bidadari atau gadis cantik itu datang ke desa itu untuk bertemu dengan dia, hati pemuda ini begitu kacau. Dia begitu ketakutan. Anda tahu apa yang menjadi ketakutan pemuda tersebut? Karena di satu pihak, pemuda itu jatuh hati kepada bidadari tersebut karena bidadari itu begitu cantik rupawan. Namun di lain pihak, ternyata pemuda itu memiliki satu kekurangan yang tidak diketahui oleh sang dewi. Apakah itu? Ternyata pemuda yang merdu suaranya itu memiliki wajah yang buruk rupa. Sang pemuda itu begitu takut kalau bidadari itu bertemu dengan dia akan ketakutan melihat wajahnya. Maka apa yang dilakukan pemuda tersebut? Pemuda ini lari dari desa, bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari desa tersebut. Karena sang pemuda ini bersembunyi di gua di luar desa, maka sejak saat itu setiap pagi tidak ada lagi nyanyian yang merdu. Sang dewi ini begitu sedih, begitu hancur hatinya, karena setelah ia meninggalkan segala sesuatu demi mencari sang pemuda, namun akhirnya dia tidak mendapatkan siapapun. Si dewi ini berjalan terus mencari sang pemuda. Kerinduan hati begitu besar, semakin hari semakin dalam dan semakin tidak tertanggungkan. Hingga suatu hari, ketika sang dewi itu sudah begitu lelah, terduduklah ia dan menangis. Waktu itu ia berkata-kata dengan dirinya sendiri, "Kemana harus kucari sang pemuda itu yang menyanyikan lagu begitu merdu, yang membuat hatinya selama ini begitu bahagia?" Ternyata tanpa disadari, sang dewi ini terduduk menangis di dekat gua tempat sang pemuda tersebut bersembunyi. Sang pemuda yang sebetulnya diam-diam sudah jatuh cinta kepada sang dewi itu, akhirnya tidak tega melihat kesedihan gadis yang dia kasihi. Akhirnya, ia melupakan segala keminderannya. Dengan perlahan ia keluar dari gua, duduk di sebelah gadis tersebut yang tidak lain adalah sang bidadari dari kahyangan. Lalu dengan lembut, sang pemuda itu mulailah menyanyi. Ketika sang dewi menyadari ada pemuda duduk di sebelahnya, dan kemudian ia mendengarkan suara yang begitu merdu yang selama ini dirindukannya, sang dewi pun terpesona, terkesima. Dengan kaget, ia memandang sang pemuda itu dan hanyut dalam nyanyian yang begitu indah. Dan akhirnya sang pemuda dengan dewi tersebut hidup bahagia selama-lamanya, tidak terpisahkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentu saja cerita itu hanya sebuah dongeng. Tapi bukan saya ingin mendongeng di siang bolong, tetapi walaupun cerita itu hanya sebuah dongeng, ada kebenaran yang ingin kita pelajari di sini. Apa itu? Perjumpaan dua hati yang saling mencintai baru terjadi dalam keheningan. Keheningan ini bukan sekedar keheningan lahiriah yang tidak ada orang-orang atau suara ribut-ribut, tapi lebih keheningan batin. Sang dewi bisa berjumpa dengan sang pemuda ketika dia mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan segala kekayaan dan kemuliaannya sebagai seorang dewi dan mengosongkan diri turun ke dunia sebagai manusia biasa. Sementara sang pemuda, dia bisa berjumpa dengan sang dewi ketika dia bisa meredakan keributan hatinya yang dipenuhi dengan teriakan-teriakan rendah diri dan minder. Nah, ketika dia berhasil keluar,
masuk dalam keheningan yang sejati, maka terjadilah perjumpaan antara Sang Dewi dan Sang Pemuda. Inilah saudara-saudariku yang terkasih, betapa kita hanya bisa berjumpa dengan Tuhan apabila kita sungguh masuk dalam keheningan, yang tidak hanya keheningan lahir, tapi juga sampai ke dalam keheningan batin. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah mengalami persatuan dengan Tuhan, persatuan cinta kasih. Tapi jangan lupa, persatuan ini tidak akan mungkin terjadi sebelum terjadi perjumpaan. Harus ada perjumpaan dulu, baru terjadi persatuan. Bertemu dengan Tuhan dulu, baru bisa bersatu dengan Tuhan. Dan untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini, syaratnya adalah keheningan. Para kudus di surga mengalami persatuan dengan Tuhan karena mereka setia hidup dalam keheningan ketika mereka ada di dunia. Dan kita lihat saudara-saudariku, betapa para kudus ini menjalani keheningan suci selama hidup mereka. Dan ini sudah terjadi sejak zaman Perjanjian Lama. Contohnya saja Daud. Kita tahu bagaimana Daud hidup sebelum ia jadi raja. Ia adalah seorang gembala. Bagaimana sih pekerjaan seorang gembala? Ia membawa ternaknya ke pegunungan. Tidak ada orang lain, tidak ada rekan kerja, tidak ada bos, tidak ada siapa-siapa. Yang ada adalah dia dan Tuhan. Dan di dalam keheningan itu, ia mengalami keakraban dengan Tuhan. Ia mengalami kemesraan dengan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan begitu berkenan kepada dia dan menyuruh Samuel untuk mengurapi dia sebagai raja. Dan teladan utama kita untuk keheningan ini tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika masih hidup di dunia, pagi-pagi buta Yesus sudah naik ke bukit, memasuki keheningan untuk mengalami kemesraan dengan Allah Bapa. Kemudian di sepanjang hari, yang keluar dari mulut Yesus ketika mewartakan tidak lain adalah kerajaan Bapa. Sebelum menggandakan roti, ia bersyukur kepada Bapa. Sebelum menyembuhkan yang sakit, ia berdoa kepada Bapa. Bahkan sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, yang keluar dari mulutnya adalah, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kemudian setelah sepanjang hari bekerja keras, mewartakan, menyembuhkan, melayani, kadang tidak sempat makan, tidak sempat istirahat, di malam hari Yesus masih naik ke bukit, memasuki keheningan untuk kembali mengalami kemesraan dengan Bapa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk membaca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai 13. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Saudara-saudariku yang terkasih, di atas Gunung Horeb, Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kapan? Apakah ketika ada angin badai yang besar? Ternyata tidak ada Tuhan pada angin badai yang besar itu. Apakah pada waktu gempa yang mengguncang bumi? Bukan juga. Waktu api yang membakar? Tidak juga. Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika angin sepoi-sepoi basah. Justru ketika dalam keheningan. Dan pada saat itu Elia keluar dari gua, ia menyelubungi mukanya
untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita lihat di sini, secara lahiriah saat itu hening. Tidak ada angin badai, tidak ada gempa bumi, yang ada hanya angin sepoi-sepoi basah. Dan secara batin, Elia juga hening yang dilambangkan dengan menutupi mukanya. Dengan menutupi mukanya, ia tidak melihat apa-apa lagi secara duniawi. Dan dalam keheningan inilah Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Elia merupakan bapa dan pemimpin Karmel. Jadi selain Yesus Kristus sendiri, teladan utama kita dalam keheningan tidak lain adalah Nabi Elia. Elia merupakan insan Allah yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam keheningan. Kita ingat ketika musim kemarau panjang melanda Israel, Elia tinggal dalam kesunyian dan keheningan di tepi sungai Kerit. Waktu itu tidak ada siapa-siapa, hanya ada burung gagak yang setiap hari datang membawakan makanan untuk Elia sehingga ia dapat bertahan hidup. Dan kemudian Elia dalam keheningan berjumpa dengan Allah di Gunung Horeb. Dan kemudian di sebagian besar waktunya, Elia tinggal dalam keheningan dan kesunyian di Gunung Karmel, bertapa di sana. Walaupun ketika Tuhan menyuruh dia untuk turun gunung mewartakan Allah, dengan semangat dan berani tanpa ragu, ia segera turun gunung untuk mewartakan kerajaan Allah. Namun sesudah itu, ia akan kembali masuk dalam keheningan, masuk dalam hidup tapa, penuh cinta kasih bersatu dengan Tuhan. Oleh karena keheningan itu begitu penting, saat ini Anda, marilah bersama-sama kita belajar apa itu keheningan. Keheningan atau seringkali disebut dengan silensium, itu kita bisa bagi dalam 3 tahapan, yaitu silensium lahir, silensium batin, dan silensium ilahi. Silensium lahir adalah saat ketika secara fisik itu tidak ada keramaian. Jadi tidak ada bunyi-bunyian yang ribut, tidak ada orang-orang banyak. Jadi betul-betul hening secara lahir, secara fisik. Sementara yang disebut dengan silensium batin, itu adalah kita hening secara batin. Artinya pikiran kita, emosi-emosi kita, ilusi, imajinasi, dan perasaan afeksi kita, semuanya terarah kepada Tuhan saja. Segala sesuatu yang mengarah kepada yang bukan Tuhan, itu menarik kita dari keheningan. Nah, ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda mengenai pikiran. Hati-hati dengan pikiran kita. Mengapa begitu? Karena roh jahat itu bekerja melalui pikiran kita. Contoh sederhana misalnya misa, begitu ya. Sekarang kan misa rata-rata kita streaming karena tidak bisa langsung ke gereja. Nah, kemudian nanti muncul pikiran-pikiran begitu ya. Ngapain misa? Nggak terima komuni juga, cuma streaming, sama aja, mendingan doa kapan aja lah, nanti menjelang tidur doa, sekalian ngantuk terus tidur, sama aja kan ketemu Tuhan, begitu. Nah, itu lahir dari pikiran. Jadi hati-hati, si jahat itu atau setan, dia bekerja sama dengan kelemahan kedagingan kita dan bekerja sama dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi memengaruhi pikiran-pikiran kita sehingga membuat kita jauh dari Allah. Dan itu sebabnya sebetulnya sumber dari pengrusak keheningan tidak lain adalah pikiran kita serta hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang tidak teratur yang ada di dalam diri kita. Sadarkah Anda bahwa begitu banyak keretakan rumah tangga terjadi gara-gara pikiran? Ketika kita mulai mencurigai pasangan hidup kita, semakin lama curiga itu semakin bertumbuh. Karena curiga itu seperti benih yang dia memiliki seolah-olah kehidupan untuk terus tumbuh semakin besar. Dan pupuknya apa? Tidak lain adalah pikiran-pikiran kita, negative thinking kita. Dan curiga ini jahat sekali. Kecurigaan yang karena tumbuh oleh pikiran-pikiran kita yang negatif,
itu meretakkan rumah tangga, memutuskan persahabatan, membuat orang yang saling mengasihi tadinya akhirnya jadi terpisahkan. Nah, karena itu hati-hati dengan pikiran kita. Bayangkan betapa begitu banyak rumah tangga bisa diselamatkan dan persahabatan bisa langgeng apabila kita bisa mengheningkan pikiran ini. Apabila kita bisa tetap percaya. Jangan percaya hanya sekedar dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu belum tentu benar. Karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu masih di-backing dengan pikiran kita. Contoh, misalnya kita melihat ada gelas dengan air setengah. Mata kita melihat itu. Lalu dinilai apa sama pikiran kita? Pikiran kita mengatakan gelas itu setengah penuh atau setengah kosong. Nah, itu saudara-saudariku, makanya jangan selalu percaya dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, tapi tergantung bagaimana pikiran kita menilai apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dan saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya seringkali Tuhan itu juga menolong kita untuk kita bisa membebaskan pikiran kita yang dari hal-hal yang negatif atau dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Apabila kita mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, hati-hati lagi dengan pikiran kita. Bagaimanapun, sekalipun kita mengalami penderitaan sebesar apapun, pencobaan sesulit apapun, dan kita tidak bisa mengerti apa hikmahnya atau apa bagusnya peristiwa itu kepada kita. Namun apabila kita tetap percaya kepada Tuhan, saat itu iman kita mengalami pertumbuhan. Dan pada saat itu berarti kita memasuki keheningan pikiran. Jadi artinya saudara-saudariku, iman itu mengalahkan pikiran. Iman melampaui pengertian. Karena Tuhan kita itu melampaui kodrat kita. Tidak ada apapun di dalam diri kita, indera-indera kita, pikiran kita yang bisa menangkap ataupun mengerti Tuhan seutuh-utuhnya. Karena Tuhan itu melampaui pengertian kita, melampaui segala keberadaan kita. Jadi apabila kita tidak mengerti Tuhan tapi tetap percaya sama Dia, maka kita memasuki keheningan pikiran. Dan pada saat itu kita bertumbuh dalam iman.